Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada halaman 21, hal yajuz talabud du'a minal ahya. Apakah boleh meminta doa atau minta doakan dari orang yang masih hidup? Ada orang hidup, misalnya orang tuanya antum, abi antum, uminya antum, bahkan gurunya antum. Boleh enggak antum minta doakan? Antum bilang, abi doakan anak di pondok, umi tolong doakan anakmu ini. Boleh ataukah tidak? Jawabannya, yajuzu talabud du'a minal ahya'i la al amwat. Jawabannya, diperbolehkan meminta doa dari orang yang masih hidup, tidak dari orang yang sudah mati. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi SAW, menghimbau Nabi kita Muhammad SAW ketika Rasul masih hidup. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wastaghfir li dzambik. Hendaklah engkau istighfar, meminta ampun untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan juga hendaknya engkau meminta ampun untuk kaum mukminin dan untuk kaum mukminat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghimbau, meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW agar memintakan ampun untuk kaum mukminin. Ini dalil bolehnya seseorang meminta doa dari orang lain dengan ketentuan orang tersebut masih hidup. Nabi Muhammad SAW masih hidup. Allah SWT minta kepada Nabi Muhammad SAW agar mendoakan kaum mukminin. Atau bahasanya tuh memerintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa fil hadits sahih alladzi rawahu Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi, anna rajulan dharirul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u allaha ayyu'afiyani. Ada seorang laki-laki yang buta matanya, dia mendatangi Nabi SAW. Ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hendaknya engkau berdoa kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Di sini laki-laki tersebut minta kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah SWT supaya Allah menyembuhkan penyakit dia. Ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya kita meminta doakan dari orang lain kalau orang tersebut masih hidup. Kemudian, jelas ya? Syauki, boleh enggak antum bilang sama umi antum, umi doakan Syauki, boleh apa enggak? Boleh? Boleh enggak? Kenapa boleh? Hadir. Masih hidup. Karena masih hidup. Kalau antum punya kakek atau nenek, nenek sudah meninggal, boleh enggak antum mengatakan, nek, doakan aku supaya aku bisa hafal Al-Quran? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dia tidak hidup, sudah meninggal dunia. Kalau seandainya antum melakukan tindakan tersebut, disebut apa namanya antum? Kalau antum melakukannya, syirik ya, perbuatan tersebut dikatakan syirik.
Ma hiya wasitatur rasul? Apa perantara rasul? Ya, wasito. Wasitatur rasul hiya tabligh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wasito, perantara rasul itu adalah untuk menyampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Muhammad, ya Rasul, sampaikan olehmu apa yang telah Allah turunkan kepada engkau dari Rabbmu. Apapun yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran ataupun berupa sunnah, seluruh yang dibawa oleh Nabi SAW dari syariat ini, itu semua berasal dari wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala, baik di Al-Quran ataupun di hadis Nabi SAW. Dan tugas Rasul SAW menyampaikan kepada umat ini apa yang beliau ketahui. Tidak ada yang disimpan-simpan, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul SAW. Semuanya disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Jawaban liqauli sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta. Rasul pernah mengatakan, ya Allah, saksikanlah, sebagai bentuk jawaban kepada atas ucapan salah seorang sahabat yang dia mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan. Ketika haji wada, Rasul berkhutbah menyampaikan kepada semua para sahabat. Rasul mengatakan, hal ballaghtu? Bukankah aku telah menyampaikan semuanya kepada kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, engkau telah menyampaikannya. Qad ballaghta. Maka Rasul mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Kemudian mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sudah ma'ruf dan maklum lada ahli sunnati wal jamaah. Perkara yang sudah maklum di sisi ahli sunnati wal jamaah, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk yang diizinkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, kalau Rasul bisa memberikan syafaat kepada umatnya, dari mana kita minta syafaat tersebut? Apakah kita minta syafaat tersebut langsung kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, isfa' lana, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami, boleh ataukah tidak? Rasul sudah mati, Rasul sudah berada di alam kubur, kemudian orang mendatangi kuburan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, isfa' lana, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami, boleh ataukah tidak? Nah, ini perkara yang perlu antum ketahui. Seluruh makhluk, baik dia orang soleh, baik dia ustadznya antum, gurunya antum, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun, ketika mereka sudah meninggal dunia, tidak diperbolehkan antum minta syafaat kepada mereka, baik pada urusan duniawiyah ataupun urusan yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Terus dari mana? Kepada siapa antum minta syafaat? Maka ketika antum ingin meminta syafaat, maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, natlubu syafa'atar Rasul minallahi Subhanahu wa taala. Kita itu kalau mau minta syafaat Rasul, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau minta syafaat Rasul, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul lillah, katakanlah lillah, hanya milik Allah asy-syafa'atu jami'a, seluruh syafaat. Sehingga yang namanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka mintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada Rasul. Barang siapa yang meminta syafaat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Rasul sudah wafat, dia masih hidup, maka orang tersebut jatuh pada kesyirikan.
Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabi ayyaqul, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat agar mereka berdoa dengan mengucapkan doa Allahumma syafi'hu fiyya, ay syafi'ir rasul fiyya. Rasul mengajari para sahabat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, izinkan nabimu memberi syafaat kepadaku. Izinkan Nabi Muhammad SAW agar bisa memberikan syafaat kepadaku. Sehingga mintanya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan antum minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kepada gurunya antum atau ke ustadznya antum. Jadi kalau antum ingin dapat syafaat nanti di hari kiamat, antum berdoa, ya Allah, izinkan nabimu agar bisa memberikan syafaat kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Golongkanlah aku sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat di sisimu melalui perantara nabimu, ya Allah. Gitu doanya. Bukan minta kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah menyimpan doaku ini sebagai syafaat nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'a, dari kalangan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Nabi Muhammad SAW memiliki doa yang mustajab. Seluruh para nabi, doa tersebut mereka pakai di dunia. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW menyimpan doa mustajabnya sebagai bentuk syafaat nanti untuk umat ini tadi yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hal natlubu syafa'a minal ahya, boleh ataukah tidak kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Ada orang masih hidup, kita minta syafaat, minta bantuan bahasa kitanya. Boleh ataukah tidak? Ustaz, izin Ustaz. Kenapa? Tolong Ustaz sampaikan sama Umi Ana Ustaz, kirim Ana duit. Itu namanya minta syafaat. Ya, minta syafaat itu minta bantuan supaya diperantarai. Ya. Antum pengen pulang, tapi takut mau izin sama ustadz. Antum ngomong sama siapa? Sama ibu. Antum ngomong sama ibu. Nah, itu gawainya Feros. Kalau Feros nak balik dia ngomong ke ibunya. Ibunya yang izin. Ustaz, nah, syafaatnya, minta syafaat sama ibunya. Boleh apa enggak? Nah, jawabannya, natlubu syafa'a minal ahya fi umurid dunya. Boleh kita minta syafaat dari orang yang masih hidup pada perkara urusan-urusan dunia. Masalah izin pulang itu kan urusan dunia. Ya enggak? Masalah mau minta duit, kiriman itu kan perkara dunia, bukan? Syauqi misalkan, ya, Syauqi ini keren ya. Janganlah suka kabur ya Syauqi ya. Masa ganteng-ganteng kabur? Iya. Syauqi dia ngomong, Ustadz, tolong Ustadz sampaikan sama Umi, antum manggil Umi antum ya. Bunda, Bunda, oh Bunda, bukan Uma, Bunda ya. Oh, ayah dan Bunda. Atau apa manggilnya? Ibu. Ada di sini yang manggil Uma. Kati, keren nih antum. Ya, ini yang manggil Mama. Antum Faiz manggil apa? Ibu. Antum Eros? Mama. Yang manggil Mami siapa? Ada yang manggil Mami? Antum Sakti?
Umak sama ubah. Nah, itu tadi. Jangan malu. Umak sama ubah. Anak manggil wong tua anak sama bapak anak ya bapak. Emak saya panggil umak. Itu bahasa kampung. Justru di kampung kalau antum manggil di kampung antum panggil emaknya antum mami. Itu malu-malu ya, sekti ya. Mami. Syauki ngomong, tat, sampaikan tat ke bunda tat, kirimi anak duit. Anak ngomong, Syauki minta kirimi duit 50.000. Nah, Syauki minta ke anak tadi, ya, ngomong ke ustad, diperantarai ustad, itu dinamakan meminta syafaat. Difahami? Nah, boleh apa enggak? Boleh. Karena yang pertama, ustadznya Syauki masih hidup. Yang kedua, pada urusan dunia. Ya mana? Nah itu tadi. Kalau sini misalkan, Naufal minta ke Randi, Bang Randi. Bang, tolong bang. Selamatkan anak bang dari neraka bang. Boleh apa enggak? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bukan perkara-perkara urusan duniawi ya. Dan itu pasti tidak dimampui oleh Randi. Bukan haknya Randi. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala dari kebaikan tersebut. Jangan sungkan-sungkan bagi antum untuk memperantarai pada perkara kebaikan. Contoh gambarannya, antum tuh tidak punya uang, ya. Sebenarnya uang tidak ada. Ternyata si Fasi ini lagi tidak ada uang, ya. Kawan-kawannya punya uang, kawan-kawannya jajan, Fasi tidak jajan. Vicky lagi banyak duit. Si Abdul Qawi, atau manggilnya Abdul Qawi, jangan lagi panggil Sakti, ya. Abdul Qawi, sama baik kan? Sakti kan Qawi, ya enggak? Bahasa Arabnya. Abdul Qawi ini dia bilang ke Vicky, itu pasti tidak ada duit, bantulah. Difahami? Nah, tindakan Abdul Qawi minta ke Vicky agar membantu Fasih itu disebut dengan syafaat. Difahami? Syafaat. Fasih tadi kan ngomong ke Abdul Qawi, bisa ndak antum pinjemi anak duit? Kata Abdul Qawi, anak ndak kasih duit Fasih. Antum tahu ndak anak di sini ndak ada kiriman? Ya ndak? Jelas? Itu tadi. Tapi anak insya Allah kasih antum syafaat. Anak perantarai. Vicky lagi banyak duit. Dia barusan dapat kirim. Akhirnya Abdul Qawi bilang ke Vicky, itu Fasih lagi tidak ada duit. Antum bantulah dia. Dibantu sama Vicky. Abdul Qawi telah melakukan syafaat namanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Difahami? Nih, tanah mau dibebaskan. Harganya 200 juta. Antum itu tidak ada duit. Ya, tapi antum bilang sama orang tuanya antum. Uma, ubah, bapak, ibu, ayah, mama, papi. Itu ngomong,
Itu Darul Hadits mau bebaskan lahan. Bapak bantulah itu Pak. Terserah Bapak mau sedekah. Itu namanya syafaat. Orang berinfak melalui perantara antum, maka antum akan mendapatkan pahala. Difahami? Kemudian sebaliknya, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya. Ainasibun min wizriha. Nanggung dosanya. Bagaimana bentuknya? Gambarannya gini. Syafaat yang buruk itu, ada warung di belakang itu. Nah, ini ada orang mau maling. Sama dia dikasih syafaat, dikasih fasilitas. Dia bilang gini, akhi, bisa ndak antum bantu anak? Bantu apa? Antum bantu sambil belanja di situ. Antum tawar-menawar, kami masuk ngambil jajanan ciki. Ya, jadi ada yang jajan, ada yang ngambil ciki, langsung masukkan ke kantong baju. Boleh apa tidak? Siap. Itu namanya memberi syafaat. Perkara yang buruk, membantu, memfasilitasi, memperantarai perkara yang buruk, maka dia menanggung dosanya. Kemudian terakhir, hal nazidu fi madhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh kita berlebih-lebihan, menambah-nambahi ketika menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam? Boleh apa enggak? Boleh enggak antum menyanjung Rasul melebihi sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat? Antum mengatakan anta syamsu, anta badru. Engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan. Ya. Rasul dianggap matahari, dianggap bulan. Atau dikatakan ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwaka inda hudutsil haditsil amami. Wa min judika dunya wa dharratiha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dengan sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Boleh apa enggak? Jawabannya, la nazidu fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh berlebihan di dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian, diwahyukan kepadaku wahyu yang telah Allah turunkan, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Rasul sama seperti kita, jangan berlebih-lebihan menyanjung Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, katakan saja oleh kalian, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muncul ketika itu ada sekelompok orang menyanjung Rasul dengan mengatakan ya sayyidana wa bana sayyidina wa ya khairana wa bana khairina. Wahai pemimpin kami, anak dari pemimpin kami, wahai orang yang terbaik di kalangan kami, anak dari orang terbaik di kalangan kami. Ini benar sebenarnya ucapan ini. Memang beliau adalah pemimpin, anak dari pemimpin suku Quraisy. Beliau adalah orang yang terbaik kabilahnya dan paling baik nasabnya. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam tidak menginginkan disanjung seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam.
Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Mereka tidak lagi mengatakan Isa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Mereka mengatakan Isa adalah Allah. Ini berlebihan. Ghulu, tidak diperbolehkan. Kemudian Rasul mengatakan fa innama ana abdun, aku cuman hamba biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, katakan saja aku adalah hamba Allah, utusan Allah. Abdun la yu'bad, beliau cuman hamba yang enggak layak disembah. Wa rasulun la yukadzab, beliau rasul enggak layak didustakan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang tidak boleh diposisikan sebagai ilah, yang enggak boleh diposisikan sebagai pengatur alam semesta. Namun posisikanlah beliau sebagai hamba dan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala setelah buka puasa kita lanjutkan pelajaran yang baru. Naktafi bihadzal qadar.